Hai, ketemu lagi dengan saya Bagus Fibrianto dari Sistem Informasi ITS. Kali ini saya masih membahas tentang Administering SQL Server 2012 Jumpstart. Kali ini saya akan membahas di modul keempat, yaitu tentang Manage Data. Nah, di Manage Data ini yang kita pelajari ada beberapa topik, yaitu tentang Backups and Backup Strategies, Restore and Recovery, Move Database and Database File, Ensure Database Integrity, Index, Statistics, and Maintenance. Nah, jadi jika dilihat dari topik-topiknya, modul kali ini akan membahas bagaimana seorang admin mengelola data. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita mengelola database-nya, sekarang kita mengelola data yang ada di dalamnya. Oke, tanpa buang waktu lagi, langsung saja kita ke topik pertama, yaitu tentang Backup and Backup Strategies. Nah, jadi di Backup and Backup Strategies ini kita akan belajar menggunakan fitur database backup yang dimiliki oleh SQL Server sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang kemarin waktu database encryption, saya sudah menimbulkan bagaimana kita melakukan backup dan restore. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan fitur-fitur backup. Jadi lebih ada opsi di fitur backup ini. Kita akan mencoba opsinya. Ya, jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana kita menggunakan fitur backup ini. Nah, oke, langsung saja kita ke demonya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa backup, beberapa query untuk backup. Jadi di sini kita akan melakukan full backup. Jadi seperti yang telah kita coba sebelumnya di topik enkripsi. Nah, backup itu tidak hanya dilakukan untuk database, tapi dia juga bisa melakukan backup pada key enkripsi. Nah, di sini kita akan praktekkan bagaimana untuk full backup database. Nah, yang berbeda adalah di sini saya menambahkan beberapa atribut di sini backupnya. Nah, kemudian di sini saya juga akan memperkenalkan tentang dump device. Nah, jadi dump device ini seperti device bohong-bohongan yang dimiliki oleh SQL Server. Nah, tujuannya adalah memudahkan SQL Server untuk melakukan backup seperti ini. Jadi device ini bisa digunakan untuk menyimpan backup yang akan kita lakukan nanti. Oke, yang pertama kita buat backupnya, buat device-nya. Oke, nah backup device ini bisa dilihat di server object, kemudian backup device. Kita lihat. Nah, di sini ada filenya, ada di sini di backup. Nah, kenapa dia di sini masih kosong? Karena kita belum mengisikan satupun backup di backup device ini, di dump device ini. Nanti kalau dia sudah diisi dengan backup, maka di sini nanti akan muncul informasi tentang backupnya. Nah, yang pertama saya akan melakukan backup pada database market dev. Nah, di sini saya menambahkan with format media name market dev media. Jadi ini nanti dia akan menambahkan metadata media name dan name untuk backup ini di backup di file backup yang akan dibuat di sini. Nah, kita coba saja. Nanti akan lebih jelas saat kita coba secara langsung. Nah, ini market dev ini lumayan besar, jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini sudah terdapat backupnya. Kita lihat juga di dump device yang telah dibuat.
Nah, di sini dia akan terlihat informasi tentang backup yang kita tambahkan ke sini, ke dalam device ini. Nah, oke. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan atribut compression. Nah, untuk melihat perbedaannya, coba kita override backup yang sudah ada tadi dengan menghapus no init. Kita coba, kita execute. Coba lagi. Nah, ternyata dia minta ditambahkan with format. Nah, di sini karena tadi saya menghapus no initnya, maka dia akan melakukan override pada backup yang telah dibuat. Tadi di dalam device ini ada backup dari market dev. Nah, saat saya melakukan backup untuk compressed, maka dia akan mengoverride. Nah, kita lihat. Nah, di sini karena dia dikompres, size-nya menjadi turun drastis. Tadi dari 200 MB sekarang menjadi 66 MB. Oke, kita tambahkan lagi. Di sini mungkin kita jadikan no init. Nah, jadi dengan menambahkan no init, maka backup yang akan kita buat tidak akan mengoverride. Jadi dia akan ditumpuk. Dia jadi apa? Yang backup yang pertama tidak akan dihapus oleh backup yang kedua. Coba kita lihat. Oke. Nah, bisa dilihat di sini dia bertambah volumenya karena kita tambahkan di sini. Kita tambahkan backup baru dari market dev ini. Oke, sekarang kita tambahkan lagi database coba. Nah, ini tanpa kita tambahkan atribut apapun ke metadatanya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan tabel ke database market dev. Agar kita bisa melihat apakah apa perbedaan antara log dari backup log dan backup database dari market dev nanti. Oke. Nah, sekarang kita backup lognya. Jadi log ini dia akan melakukan backup pada catatan transaksi yang dimiliki oleh market dev. Nah, kita coba apakah dia bisa ditambahkan format juga. Oke, ternyata dia tidak bisa. Jangan-jangan formatnya tidak perlu. Coba. Ternyata dia tidak bisa kita tambahkan format. Jadi memang untuk log ini dia tidak memiliki fitur untuk menambahkan format. Tidak bisa. Oh, ternyata karena ini ada typo di sini. Nah, kita tambahkan format lagi, mungkin saja bisa.
bisa. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat restore. Tapi di sini restore dia tidak merestore database secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan mencoba restore yang akan menampilkan informasi dari backup yang telah kita lakukan. Nah, untuk merestore database secara full, maka kita gunakan query seperti ini. Restore database, nama databasenya coba kita ganti from this atau from backup device yang telah kita buat. Nah, ini cara kita membuat cara kita restore database secara keseluruhan. Ternyata dia harus sama namanya. Ini tidak bisa digunakan karena masih digunakan. Kita coba cookies master. Detail of log for database market dev is not been backup. Nah, ini memang agak susah karena di sini masih ada database market dev. Jadi kita agak susah untuk melakukan restore database-nya. Nah, sekarang kita coba saja. Nah, ini untuk restore akan dibahas di topik berikutnya. Nah, kita coba restore verify only. Kita menggunakan apa? Nah, di sini dia akan menampilkan keterangan bahwa backupnya valid. Kemudian untuk file list only, kita lihat. Nah, di sini dia akan menampilkan backup apa saja yang ada di sini. Dan kalau label only, kita coba. Nah, untuk melihat database apa saja yang di backup, kita gunakan header only. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan backup pada 4 objek, yaitu market dev yang kompres, kemudian full backup, kemudian yang null ini adalah backup dari coba karena saya tidak memasukkan informasi apapun di sini. Nah, yang terakhir yang kita backup tadi adalah market develop. Nah, oke, mungkin itu untuk topik yang pertama. Untuk topik berikutnya kita akan membahas tentang restore dan recovery. Ya, sekarang kita sudah sampai di topik yang kedua, yaitu tentang restore and recovery. Nah, jadi di topik ini kita akan membahas caranya melakukan restore dan recovery pada backup yang telah kita lakukan. Jadi di sini nggak cuma kita melakukan restore pada full backup, tapi kita juga mencoba restore seperti pada transfer log ataupun pada differential backup. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan penjelasannya sambil melakukan demo. Nah, ini ya, di sini saya sudah membuat beberapa query yang akan kita lakukan untuk demo. Yang pertama, saya membuat beberapa device untuk melakukan backup. Di sini ada 3 device, yaitu device full backup, kemudian ada differential backup, dan log backup. Oke. Execute. Nah, oke, karena di sini
kita lihat dulu di server object apakah dia sudah tercreate. Oke, di sini sudah ada 3. Oke. Nah, di sini ada 3 jenis backup, yaitu full backup, differential backup, kemudian log backup. Kemudian apa sih bedanya dari 3 jenis backup ini? Nah, jadi yang full backup dia akan melakukan backup pada keseluruhan database. Jadi ya backup nanti akan berisi persis seperti database itu. Nah, kemudian yang differential backup ini dia hanya akan menyimpan perubahan yang dialami oleh database setelah dia dilakukan initial backup. Nah, initial backup sendiri dia merupakan full backup pertama yang dilakukan, full backup terakhir yang dilakukan pada sebuah database. Nah, ketika database tersebut sudah memiliki initial backup, maka nanti dia bisa melakukan differential backup. Jadi differential backup akan menyimpan data-data yang belum ada di full backup yang pertama tadi. Nah, sedangkan log backup dia juga sama menyimpan perubahan yang terjadi, tetapi ada perbedaannya dengan differential backup. Log backup ini dia akan menyimpan transaction log. Kalau di differential backup dia akan menyimpan datanya. Nah, selain itu ada juga bedanya, bisa kita lihat di sini mungkin. Nah, di sini transaction log backup. Nah, bisa kita lihat di contoh sekuennya. Nah, di sini ada contoh sekuen beberapa kali backup. Nah, di sini ada terlihat 8 AM dia melakukan backup database. Ini merupakan full backup. Kemudian di siangnya dia melakukan backup transaction log. Kemudian jam 4 PM dia backup transaction log lagi. Kemudian 6 PM dia melakukan backup database. Kemudian 8 PM dia melakukan transaction log lagi. Nah, di sini transaction log pada ketika di 8 PM ini dia tidak menyimpan perubahan selama 6 PM sampai 8 PM, tapi dia melakukan perubahan dari awal, dari backup database ini dari 8 AM hingga ke 8 AM. Dari transaction log terakhir, bukan dari awal ya. Dari transaction log terakhir sampai ke transaction log yang ini. Nah, itu kalau transaction log. Nah, tetapi kalau differential log, ketika pada jam 6 ini dia melakukan full backup lagi, maka jika jam 8 PM dia melakukan differential backup, maka yang disimpan adalah perubahan setelah full backup pada 6 PM ini. Oke, mungkin seperti itu perbedaannya. Kita lanjut ke demonya. Oke, ini. Nah, oke. Di sini kita akan menggunakan coba. Udah di sini. Kita buat skema baru agar kita bisa lebih mudah mencontohkannya. Kita buat beberapa table. Oke. Nah, ini yang pertama adalah initial backup. Nah, jadi ada tanda init di sini merupakan initial backup. Jadi dia akan menjadi full backup yang pertama atau initial full backup. Kita backup. Oke. Kita beri perubahan pada database-nya. Nah, di sini terjadi log pertama. Jadi setelah tadi kita backup full backup, maka kita bisa melakukan log backup. Tetapi kalau kita belum melakukan full backup, maka log backup ini tidak bisa dilakukan. Oke, kita backup lognya. Kita tambahkan lagi. Nah, ini ada log, tambahkan,
Kita execute semuanya. Oke. Nah, jadi di sini akan terjadi banyak log seperti sequence yang telah kita lihat pada website MSDN tadi. Nah, setelah kita melakukan log backup, beberapa kali log backup, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan differential backup. Kita masukkan data dulu. Oke. Nah, kita lakukan differential backup yang pertama. Nah, jadi di differential backup yang pertama ini, dia akan menyimpan semua perubahan ini dari awal kita melakukan full backup di sini sampai kita menambahkan data di sini. Nah, jadi semua yang dilakukan oleh transaction log di awal tadi di sini itu sudah direkam pada differential backup ini. Oke, kita masukkan lagi. Nah, saat kita masukkan ini, kemudian kita melakukan differential backup, maka differential backup yang kedua dia akan berisi hasil query kita yang telah kita lakukan sebelumnya setelah kita melakukan differential backup yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah di sini bisa dilihat banyak sekali yang telah backup. Nah, sudah. Nah, ini ceritanya setelah kita melakukan beberapa differential backup, kita memasukkan beberapa data lagi. Oke. Nah, kita lihat dulu apakah enggak usah. Udah. Nah, tadi kita sudah melakukan beberapa kali log backup, beberapa kali differential backup juga. Nah, tapi untuk yang terakhir, agar backup tadi bisa kita restore, maka kita harus membuat sebuah tail log. Nah, tail log ini maksudnya adalah tail log backup ini adalah log backup terakhir dari beberapa serangkaian backup. Jadi setelah kita membuat tail log, maka database sudah siap untuk dilakukan recovery. Nah, jadi di sini sintaknya hampir sama untuk melakukan log backup. Nah, hampir sama. Tetapi di sini ada satu opsi yang membedakannya, yang membuatnya menjadi tail log, yaitu no recovery. Nah, ketika kita membuat no recovery seperti ini, maka backup dari database kita berada pada posisi restore. Nah, kita gunakan master dulu. Oke, sekarang kita buat tail log backup. Oke, sembari kita menunggu, kita lihat di sini ada deskripsinya. Tail log backup capture any log records that have not yet been backup. Jadi log records tadi kita backup pada tail log ini. Nah, tail log terus ini to prevent work loss and to keep the log chain intact. Nah, berarti karena log tadi menyimpan data-data yang berbeda atau log-log yang berbeda, maka dibutuhkan tail log untuk menyatukan mereka. Kita lihat ke SQL lagi.
database is in use. Di sini mungkin ada yang sedang melakukan coba. Ini kita close query-nya agar tidak ada yang oke, kita ulangi lagi. Nah, jaditlog ini tidak bisa dilakukan ketika database yang akan kita backup sedang digunakan. Oke, nah sudah. Nah, kita tadi sudah melakukan beberapa rangkaian backup. Kemudian sesuai topik ini, yaitu kita akan melakukan restore. Nah, sebenarnya kita lihat dulu. Setelah kita buat tlog ini, maka pada sistem database kita terdapat satu database restore. Nah, ini maksudnya dia dalam tahap restore, dia tidak bisa digunakan. Oke, cara untuk restore-nya kita pilih restore. Nah, kemudian kita pilih transaction log. Nah, perlu diketahui menu transaction log ini tidak akan bisa aktif pada database biasa, pada database yang tidak dalam status restore. Kita lihat di database lain. Nah, dia tidak bisa diakses karena restoring transaction log hanya berlaku pada restore state seperti ini. Kita coba. Nah, di sini sudah ada beberapa log backup yang kita buat. Nah, ini bisa kita pilih dari mana. Nah, ini juga bisa kita pilih mode restore-nya, apakah kita gantikan database atau lainnya. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada banyak informasi juga. Coba execute. Nah, di sini database sudah terrestore, jadi isinya sama seperti apa yang sudah backup tadi. Oke. Ya, mungkin itu untuk topik kali ini. Kita menuju topik berikutnya, yaitu tentang move data. Oke, kita sudah melakukan beberapa backup. Nah, full backup maupun log backup maupun differential backup dan tlog backup. Nah, sekarang kita coba melakukan restore. Nah, jadi ini dalam tahap restoring, kita klik kanan pada restoring, kita klik task, kemudian restore, klik transaction log. Nah, di sini perlu diperhatikan asal dari backupnya. Nah, di sini kita bisa memilih dari previous backup of database atau from file or tape. Nah, karena tadi kita melakukan backup pada file backup. Nah, kita pilih from file, kemudian kita masukkan filenya. Kita di sini pilih backup device karena tadi kita membuat beberapa backup device. Kita pilih yang full backup. Oke, kita add lagi yang differential backup, add yang log backup. Oke.
ada masalah di sini. Kita coba sekali lagi. Oke, tidak ada apa-apa. Oh, ternyata masih error. Oke, kita coba dari filenya, karena dia juga membuat file sebenarnya. Oke, kita pilih file, add. Nah, saya simpan di B dan backup. Nah, kita pilih semuanya. Kita pilih semuanya. Oke, apakah ada masalah lagi? Ya, ternyata masalah. Kita tambahkan, apakah bisa? Oke, ternyata error terus. Ada masalah apa ini? Kita coba sekali lagi, jangan menyerah. Oke, ternyata tidak bisa. Mungkin kita coba restore dari yang terakhir, dari previous backup. Kita klik semua. Oke, kita coba apa yang terjadi. Dia tetap mengalami error. Oke, setelah dapat restore ini, kita bisa melakukan restore pada database. Caranya klik kanan, kemudian tab, kemudian restore, pilih database. Nah, di sini sudah terdapat beberapa update dan beberapa backup yang telah kita buat sebelumnya. Dan untuk melakukan restore, kita bisa pilih di timeline ini. Nah, ini kita bisa memilih kapan kita mengembalikan kondisi database tersebut ke waktu kapan. Kita juga bisa memilih option saat kita melakukan backup, apakah kita melakukan overwrite, apakah kita melakukan restrict untuk aksesnya. Ini juga bisa kita pilih restore with recovery atau no recovery atau standby. Nah, ini adalah file yang telah kita lakukan backup tadi. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk restore database. Kita lanjut ke
topik berikutnya, yaitu moving database. Oke, sekarang kita sudah ada di topik ketiga, yaitu tentang move database and database file. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara memindahkan database dari satu instance ke instance yang lain. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan demo saja. Oke. Nah, jadi di sini saya masih punya satu instance. Saya akan mengkonekkan dengan instance yang lain. Oke, saya sudah punya dua instance. Nah, di instance yang baru ini saya akan membuat sebuah database untuk kita pindahkan nantinya. Oke. Di database. Kita beri nama moving database, moving DB. Kemudian kita atur lokasinya agar lebih mudah untuk memindahkan file ini nanti. Letakkan di D, kemudian database. Oke, sama kita letakkan di sana aja. Nah, oke. Jadi di sini nanti dia akan membuat dua file, yaitu moving DB dan moving DB log. Oke, kita tambahkan database-nya. Nah, kemudian agar dia bisa pindah ke instance lain, kita harus melakukan detach pada database ini. Task, kemudian kita pilih detach. Ini ada beberapa pilihan, sub connection dan update statistik. Ini kita biarkan saja. Oke. Nah, maka dia sudah tidak ada di sini. Nah, sekarang kita menuju ke Explorer. Tempat dimana kita menyimpannya tadi. Nah, dia ada di sini, moving DB dan moving DB log. Nah, kita bisa memindahkan ini ke tempat dari instance yang kedua ini, atau kita biarkan di sini saja. Kemudian dia nanti akan membaca file yang sama, tetapi instance yang memilikinya berbeda. Oke, caranya kita pilih insert yang berikutnya, kemudian kita pilih database dan kita klik kanan, kita pilih attach. Nah, kita add. Nah, tadi ada di D, kemudian database, kita pilih moving DB. Oke. Nah, di sini sudah terdapat lognya dan sama tempatnya memang di sana. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka database moving DB sudah berada di instance yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi apa fungsinya kita memindahkan ini? Jadi kita bisa memindahkan database dari satu instance ke instance yang lain. Itu sepertinya sepele, tapi dalam prakteknya instance ini tidak harus dalam satu tempat. Jadi dia bisa berada dipisahkan di lokasi yang jauh. Kemudian kalau kita pindahkan instance seperti ini, maka user yang bisa mengakses database moving DB tadi itu juga berubah. Jadi sebenarnya dia akan merubah bagaimana
kita bisa menggunakan database tersebut. Oke, jadi cukup di sini untuk yang topik ketiga. Kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, kita sudah di topik yang terakhir, yaitu tentang index, statistik, and maintenance. Oke, jadi di sini kita akan melihat apa sih indeks itu, kemudian statistik itu juga bagaimana kerjanya, dan bagaimana kita melakukan maintenance terhadap indeks tersebut. Nah, langsung saja kita lihat di demo. Oke. Nah, yang pertama kita bicara tentang indeks. Apa sih indeks? Jadi indeks adalah suatu di SQL Server yang bisa memudahkan SQL Server untuk mencari sumber data. Jadi indeks akan membantu SQL Server untuk menemukan data. Nah, indeks itu ada dua, yaitu cluster dan non-cluster. Yang cluster ini dia akan bisa membantu SQL Server untuk mencari data lebih cepat, karena dia juga mengurutkan penyimpanan data di logical storage-nya. Kemudian yang non cluster itu dia tidak mengurutkan data. Nah, jadi bisa dilihat di sini indeks ada di setiap tabel, minimal di sini ada satu indeks dalam setiap tabel, tapi juga ada tabel yang tidak memiliki indeks. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah statistik. Apa statistik itu? Jadi statistik adalah objek dalam SQL Server yang menunjukkan kondisi dari sebuah tabel. Jadi dia akan melihat tabel tersebut memiliki berapa baris, dia memiliki misalkan ada data yang berisi nama sebuah orang, nama seseorang. Nah, statistik akan menunjukkan berapa dalam tabel tersebut nama orang itu ada. Nah, untuk statistik sendiri bisa dilakukan secara otomatis. Bisa dilihat di sistem database, kemudian modelnya. Nah, di sini bisa auto update statistik asynchronous. Nah, jadi gunanya statistik ini juga memudahkan SQL Server untuk melakukan query, untuk meretrieve data, karena dia sudah tahu berapa sih data yang ada di tabel tersebut. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan maintenance pada data. Jadi di indeks ini dia menyimpan informasi berupa fragmentation. Jadi fragmentation adalah tingkat terpecahnya sebuah data. Jadi dalam data dalam SQL Server itu disimpan di database file, tidak dalam satu urutan, tetapi dia lokasinya terpencar-pencar. Nah, ketika dia tidak ada cluster index, maka dia fragmentation-nya juga semakin besar. Nah, ini karena dia ada, maka fragmentation-nya 0%. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana kita melakukan maintenance pada data yang memiliki cluster index, memiliki fragmentation rate cukup besar. Kita akan masukkan di MDB, membuat tabel baru di sana. Nah, kemudian ini kita tambahkan beberapa record secara otomatis. Di sini saya menambahkan 10.000 record. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat status dari tabel yang telah kita buat tadi.
Nah, ini bisa dilihat average fragmentation-nya adalah 5,3%. Nah, kemudian agar dia untuk memperkecil fragmentation ini, kita bisa melakukan alter index. Jadi kita membuat lagi merebuild dari indeksnya. Jadi bisa dilihat di sini index type-nya cluster index. Nah, lihat. Oke, kita lihat lagi apakah ada perubahan dalam fragmentasinya. Nah, bisa dilihat di sini setelah kita melakukan alter index, kemudian kita rebuild indexnya, maka fragmentation-nya jadi 0%. Nah, oke. Jadi seperti itu cara kita untuk melakukan maintenance pada fragmentation. Oke, saya rasa cukup sekian untuk modul 4 kali ini. Kita sudah melakukan demo untuk 5 topik dalam modul 4, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.